Saya terima kasih atas kehadiran teman-teman pers yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara konferensi pers di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima terkait adanya kasus meninggalnya balita di IGD yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Secara garis besar, pasien datang itu dalam kondisi diare dengan dehidrasi, sudah dilaksanakan ditata laksana sesuai dengan SOP, tapi perjalanan pasien itu mengalami drop, khususnya kondisi kadar gulanya menurun sehingga dilakukanlah tindakan pemberian glukosa untuk menaikkan kadar gula darahnya ini sesuai dengan SOP-nya supaya mengantisipasi kematian, tapi ternyata proses ini sudah berlangsung ke organ-organ vital sehingga tidak tertolong dengan pemberian glukosa. Mungkin itu aja singkat dari saya. Kalau dari para pers ada yang ingin menyampaikan atau dari ya, silakan, mungkin ada dari teman-teman pers yang mau menanyakan. Terima kasih. Saya sedikit menceritakan kronologi datangnya pasien masuk. Jadi pasien anak inisial MA umur 3 tahun datang di pukul 12.39 WITA bersama dengan nenek, ibu dan tantenya yang mengantar dalam keadaan lemas. Kemudian keluhan pasiennya datang di UGD itu BAB cair lebih dari 10 kali, ada lendir, berbau busuk, kemudian mual muntah, tidak mau makan dan minum, rewel dan mengeluh nyeri perut. Itu waktu di UGD. Tapi biasanya kan ada pasien yang seperti itu kan selama ini. Gimana kan? Tapi biasanya kan ada pasien yang seperti itu. Iya, ada. Terus penanganannya apakah itu sesuai dengan SOP atau bagaimana? Iya, sesuai dengan SOP. Pasien saat di UGD setelah penilaian keadaan umumnya sangat lemah, kemudian penilaiannya dehidrasi berat dan dilakukan tata laksana sesuai dengan SOP. 3 hari sebelum masuk rumah sakit, dari keluhan BAB-nya cair, mual muntah, tidak mau makan minum, rewel dan nyeri perut itu sudah 3 hari yang lalu sudah dirasakan seperti itu. Kalau HB-nya sendiri? Kemudian frekuensi BAB-nya lebih dari 10 kali per hari selama 3 hari itu, mual muntahnya juga pun begitu. Nah, selama 3 hari ini tidak mau makan dan minum. Itu awal masuk pasien. Dalam 3 hari berkemungkinan tidak infeksi berat itu terjadi, Pak? Mungkin saja. Mungkin saja. Baik, Dok, untuk glukosa yang diberikan itu dalam bentuk infus atau suntikan, Dok? Ya, suntikan lewat infusnya. Lewat infusnya. Selain itu terapinya sudah selama dia pertama kali masuk atau baru pertama kali itu diberikan untuk suntikan glukosanya? Ya, suntikan glukosa itu diberikan setelah ada hasil lab yang menunjukkan bahwa kadar gula darahnya rendah. Jadi penilaiannya di UGD keluar hasil labnya gula darahnya itu 39 miligram. Kapan dilakukan pengecekan itu, Bu? Hari itu juga di jam 16.00. Sementara dari keluhan dari pasien itu sendiri, keluarga pasien tidak pernah dilakukan. Sudah dilakukan jam 16. Jam 16 Satu, Dok, ini yang menjadi soal utama yang menjadi pertanyaan keluarga anak adalah seketika suntikan itu dimasukkan itu langsung kejang dan meninggal dunia. Bagaimana sih seperti ini supaya kita tidak hanya memperoleh dari keluarga korban, kemudian jika memang itu ada faktanya, apakah memang berkemungkinan ketika pemberian glukosa seseorang menderita dehidrasi berat dimasukkan glukosa langsung meninggal dan kejang? Jadi kronologinya begini. Jam 19 itu kan keluar hasil hipoglikemia. Akhirnya SOP-nya adalah pemberian dextrose 40%. Itu diberikan jam 19.30. Setelah itu kondisi semakin memburuk atau menurun.
anak dilaporkan henti napas, jadi tidak ada kejang, ya, henti napas tidak ada kejang. Kemudian dilakukanlah pertolongan oleh tim jaga saat itu. Ya, kondisi pemberian D40% itu sudah sesuai SOP. Jadi tidak ada pemberian D40 itu yang menyebabkan kejang atau henti napas atau kematian, tidak ada. Tujuan pemberian D40 adalah untuk menaikkan gula darahnya yang sangat rendah tadi. D40 ini apa dok? Boleh diberitahu? Dextrose 40%, ada cairan yang memang disuntikkan untuk menaikkan kadar gula darah. Oke. Tidak pernah ada kasus ketika ini diberikan langsung meninggal? Tidak. Dalam kasus ini sendiri seperti apa analisanya dok? Kita melihat ini hipoglikemi berat. Kalau dari riwayat penyakitnya, selain info hipoglikemi beratnya itu bisa muncul setelah 3 hari karena kondisinya yang pertama pasiennya tidak makan minum, artinya kadar gula darahnya akan sangat turun, termasuk gula darah tubuh dan gula darah otak. Artinya karena kondisi pasien sudah berat sehingga suntikan glukosa akhirnya tidak berfungsi dan korban meninggal gitu? Kita tidak bisa pastikan. Kita memberikan pertolongan pemberian dextrose 40% tujuannya untuk menaikkan gula darah. Tapi ya kondisi pasien yang berat, jadi kemungkinan ya tidak tertolong dengan dextrose-nya. Oke. Baik. Keadaan pasiennya itu kan sudah memang berat dari awal, 3 hari tidak makan minum, mual muntah lebih 10 kali per hari, udah 3 hari. Jadi itu yang membuatnya berat. Jadi sesuai di sini ya dehidrasi. Nah, kemungkinan dehidrasi ini selain dehidrasi ya mungkin ada infeksi, jadi menyebabkan hipoglikemi dan memberatnya kondisi pasien. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.